Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita akan membahas tentang automatic care. Automatic care ini sambungan dari hospitalisasi yang kemarin kita bahas ya. Ini adalah nanti setelah hospitalisasi nanti akan ada automatic care, setelah itu ada komunikasi pada anak, dan setelah itu kita lanjut ke terapi bermain ya. Nah, ini adalah automatic care. Automatic care adalah tindakan yang berhubungan dengan siapa, apa, kapan, dan mengapa, di mana dan bagaimana setiap prosedur tindakan pada anak yang dapat mencegah ataupun mengurangi stres psikologis dan fisik yang dialami selama dirawat di rumah sakit. Nah, automatic care adalah tindakan yang berhubungan dengan siapa ya, terus apa yang kita lakukan dan kapan kita melakukan gitu, sehingga tindakan ini bisa mengurangi stres atau bisa mengurangi efek hospitalisasi pada anak ya. Oke, ini adalah prinsip automatic care ya. Yang pertama adalah kita meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan anak. Itu adalah dengan adanya automatic care ini, jadi kita bisa meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan anak gitu. Apalagi kita pasti kolaborasi dengan dalam melaksanakan automatic care ini, pasti kita juga melakukan family center care ya. Terus yang kedua adalah mencegah atau menurunkan cedera fisik maupun psikologis atau nyeri pada anak gitu. Terus yang ketiganya adalah memodifikasi fisik ya, menurunkan atau mencegah dampak perpisahan dari keluarga. Nah, yang pertama itu meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan anak. Jadi kita selalu berkolaborasi dengan orang tua. Jadi kita selalu melibatkan orang tua dalam tindakan apapun kepada anaknya. Terus mencegah dan menurunkan cedera fisik maupun psikologis pada anak. Contohnya gini, dalam kita memberikan penyuntikan ya, kolaborasi pemberian obat dan lain sebagainya, pengambilan darah, infus dan lain sebagainya gitu. Itu pasti akan ada trauma sendiri pada anaknya ya. Anak itu akan berdampak psikologisnya gitu ya. Tetapi apabila kita menggunakan prinsip automatic care ini, misalkan sambil kita ngambil darah, kita ajak anaknya bercanda, kita ajak anaknya melakukan kegiatan-kegiatan yang memang dia sukai gitu ya. Contohnya pada saat kita pengambilan darah dan lain sebagainya, tangan yang satunya atau kita satu perawat pengambilan darah, satu perawatnya kita mengajak dia bermain dan lain sebagainya gitu ya. Memodifikasi lingkungan fisik sama seperti yang kemarin, baju perawatnya, ruangan dan lain sebagainya itu dimodifikasi disesuaikan dengan ruangan anak ya, yang disukai oleh anak. Terus menurunkan atau mencegah dampak perpisahan dari keluarga. Nah, pastinya misalkan di dalam ruangan itu kan yang boleh dijaga itu hanya ibu dan bapaknya saja ya. Biasanya kan hanya ibunya saja atau bapaknya saja ya. Boleh dijaga hanya satu orang. Nah, pastinya dia kan akan berpisah dari keluarga dia yang lain, pasien tersebut ya. Pasti akan berpisah dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai perawat itu memodifikasi ya, memodifikasi kita bisa menjadi sebagai teman dan lain sebagainya, itu bisa itulah prinsip automatic care. Nah, prinsip automatic care ini adalah karena dia adalah mengurangi kecemasan pada anak ya, karena efek hospitalisasi. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan dalam automatic care ini gitu ya. Tindakan apa saja yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah melakukan permainan atau terapi bermain. Itu bisa kita lakukan, ataupun bisa kita lakukan dengan tindakan memodifikasi ruangan dan lain sebagainya gitu. Kita melakukan pemeriksaan dengan stetoskop yang lucu dan lain sebagainya, itu juga bisa. Automatic care ini bisa kita terapkan pada saat itu gitu ya. Nah, ini adalah kalau misalkan kita mau bermainnya seperti apa Bu yang bisa kita lakukan gitu ya, bermain mengamati atau menyelidiki gitu ya. Misalkan
tindakan apapun yang kita pegang dan lain sebagainya. Misalkan dokter itu kan identik dengan seragamnya putih ya. Kalau di luar itu kan kadang dokter pakai jarang sekali dia menggunakan jas yang warna putih dan lain sebagainya gitu ya. Lebih ke kalau anak disesuaikan untuk anak, orang dewasa disesuaikan dengan orang dewasa gitu ya. Ini bermain konstruksi, bermain drama, dan bermain fisik ya. Ini adalah jenis permainannya. Terus, nah ini adalah jenis permainan yang bisa dilakukan untuk prinsip melakukan automatic care ini ya. Contohnya adalah ini adalah permainan pasif ya, antara lain dengan melihat dan mendengar. Permainan ini cocok apabila anak sudah lelah bermain aktif dan membutuhkan sesuatu yang mengatasi storytelling dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan gitu ya. Terus, nah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan automatic care gitu ya. Ini faktor internalnya adalah pengetahuan dan sikap ya. Kenapa kok bisa jadi faktor internalnya itu? Karena biasanya orang tua anak yang memang tidak mengetahui bagaimana tindakan ini dilakukan gitu ya, kurangnya komunikasi dan lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi penerapan automatic care ini. Terus sikap, penolakan dan lain sebagainya yang dilakukan keluarga dan anak itu juga bisa menggagalkan atau dan mempengaruhi penerapan automatic care. Jadi automatic care ini tidak bisa kita lakukan apabila orang tuanya menolak, anaknya nggak mau gitu. Itu lebih susah dilakukan sehingga efek hospitalisasinya semakin tinggi pada anak tersebut gitu. Inilah faktor yang kedua adalah faktor eksternal ya. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang mendukung seseorang untuk bertindak berperilaku atau mencapai tujuan yang diinginkan seperti pengalaman, fasilitas, dan sosial budaya. Nah, faktor eksternal ini bisa jadi perawat, dokter, atau lingkungan sekitar di rumah sakit tersebut gitu ya. Itu yang mempengaruhi automatic care. Oke, mungkin itu untuk pembahasan tentang automatic care ya. Nanti akan kita lanjut dengan pembahasan terapi bermain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.